teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Serial Matematika. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal ujian sisipan untuk mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Dan ini adalah soal yang saya berikan di kelas C. Pada video ini saya akan membahas soal ujian sisipan yang kedua untuk materi persamaan bola, yaitu soal nomor 1. Oke, saya tampilkan pembahasan untuk soal nomor 1. Oke. Ya, jadi di dalam soal nomor 1, yaitu diketahui sebuah lingkaran yang melalui titik P dan Q, yang mana titik P-nya itu adalah koordinatnya 2, min 1,5, dan Q-nya itu koordinatnya adalah min 4,3,1. Jika PQ ini sendiri merupakan diameter lingkaran, maka yang pertanyaannya adalah bagaimana bentuk persamaan lingkarannya. Jadi sekali lagi diperhatikan yang diminta adalah persamaan lingkaran di dalam ruang. Sehingga ide untuk menjawab soal nomor 1 ini adalah yaitu menentukan persamaan lingkaran pada ruang sama saja artinya dengan menggunakan atau salah satunya bisa diperoleh dengan cara memotongkan sebuah bola dan bidang, ya. Nah, bagaimana alurnya? Alurnya ya kalau kita bisa menentukan persamaan bola, dan tentu saja kalau kita bisa menentukan persamaan bidang yang memenuhi kriteria yang diketahui di dalam soal, yang jelas mesti melalui titik P dan Q, seperti itu, maka kita akan ketemu persamaan lingkarannya. Nah, secara gambar, ini gambarnya seperti ini, jadi yang merah ini, oke, jadi yang merah ini adalah lingkaran yang akan kita cari persamaannya, dia melalui titik P dan juga melalui titik Q di bagian sini, dan PQ ini adalah sebagai diameter. Oke. Lalu kemudian kita konstruksi bolanya, bola yang kita konstruksi itu adalah bola yang pusatnya sama dengan pusat lingkaran dan bahkan juga jari-jarinya itu sama dengan jari-jari lingkaran. Oke. Lalu kemudian ini bola yang berwarna biru ini, lalu kemudian untuk bidangnya kita konstruksikan bidang yang melalui titik P dan titik Q. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana mengkonstruksi untuk bola dan bidang. Baik, ini adalah ilustrasi dari gambar persoalan nomor 1. Lalu kemudian untuk bola sendiri, bolanya itu seperti yang saya sampaikan tadi, bolanya dibuat bolanya yaitu dengan pusat ya, sama dengan pusat lingkaran dan jari-jarinya pun sama dengan jari-jari lingkaran. Maka pertama-tama kita akan menentukan pusat lingkarannya dulu. Oke. Jadi karena P dan Q itu adalah diameter, maka pusat lingkaran kalau kita misalkan titik O, di sini misalkan titik O ini tiada lain adalah titik tengah antara titik P dan Q. Kalau secara rumusnya mencari titik tengah yaitu adalah setengah atau rata-rata dari masing-masing komponen koordinatnya ya, setengah dari jumlah absisnya, setengah dari jumlah ordinatnya, setengah dari jumlahan aplikat untuk P dan Q. Akhirnya didapatkan titik O itu koordinatnya adalah min 1,1,3. Itu adalah pusat dari lingkaran. Berikutnya kita akan tentukan jari-jari lingkaran. Bagaimana caranya? Ya bisa menggunakan fakta diameter, nanti itu adalah 2 kali dari jari-jari, atau kita langsung cari panjang ruas garis OP ya. Jadi menggunakan konsep panjang ruas garis, akhirnya didapatkan panjang ruas garis OP atau jari-jari bolanya itu adalah akar 17. Oke, sehingga dengan ini persamaan bolanya mestinya kita dapat temukan ya, yaitu bentuknya yaitu bola yang pusatnya di titik O min 1,1,3 dan jari-jarinya itu adalah akar 17. Maka bentuknya seperti ini. X plus 1 kuadrat ditambah Y min 1 dikuadratkan ditambah Z min 3 dikuadratkan sama dengan akar 17 kuadrat. Nah, kalau diuraikan menjadi bentuk umum persamaan bola, akhirnya didapat seperti ini. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, ini adalah plus 2X, yang di sini adalah min 2Y, yang di sini adalah min 6Z, lalu 1 ditambah 1 ditambah 3 dikurangi dengan 17, yaitu hasilnya negatif 6. Nah, kita sudah sampai separuh jalan, kita mendapatkan persamaan bolanya. Nah, lalu yang berikutnya tinggal mencari persamaan bidangnya. Nah,
untuk mendapatkan persamaan bidang, salah satu cara yang kita bisa lakukan yaitu adalah kita perlu minimal 3 buah titik yang tidak ya, yang tidak segaris. Nah, sementara di dalam soal baru diketahui 2 titik saja, yaitu titik P dan titik Q, sehingga diperlukan 1 titik lagi. Bagaimana cara memilih 1 titik lagi? Kalau dari kita lihat ilustrasinya, ya kita bisa pilih titik di sini misalkan. Ya, titik R misalkan gitu. Jadi kita pilih titik yang ada di lingkarannya. Bagaimana caranya kita tahu titik R ini ada di lingkaran? Tinggal pastikan aja titik R dengan titik O dengan pusat lingkaran ini jaraknya itu sama dengan jari-jari lingkaran, yaitu akar 17. Oke? Nah, jadi memilih titik yang berada pada lingkaran, gitu ya, yaitu titik yang berjarak akar 17 dari titik min 1,1,3. Nah, ini dipilih titik R-nya yang mudah gitu 1, min 2,1. Nah, benar nggak ini berada pada lingkaran? Tinggal dicek aja panjang OR-nya ya. Panjang OR, yaitu O-nya tadi ini adalah min 1 gitu ya, 1,3, sementara R-nya 1, min 2,1. Jadi OR-nya sama dengan 1 dikurangi negatif 1 dikuadratkan yaitu 4, lalu kemudian min 2 dikurangi dengan 1 dikuadratkan yaitu 9, lalu kemudian 1 dikurangi dengan 3 dikuadratkan yaitu 4. Jadi panjangnya sama akar 17. Jadi R ini ya dia berada pada lingkaran. Nah, jadi menemukan titik R di sini kuncinya, supaya kita bisa membentuk persamaan bidangnya. Nah, akhirnya kita sudah ketemu nih 3 titik P, Q, dan R. Ya. Jadi kita sudah ketemu, lalu kemudian bagaimana persamaan bidangnya? Lalu kita dapatkan persamaan bidangnya adalah min 2X, min 2Y plus Z sama dengan 3. Bagaimana cara saya mendapatkannya? Ini bisa dicari manual, kalau yang ini saya menggunakan diperoleh dari GeoGebra. Ya. Nah, nanti saya akan perlihatkan GeoGebra-nya seperti apa. Jadi, ini adalah persamaan bidangnya. Nah, sehingga persamaan lingkaran yang dimaksud itu adalah bentuknya ya perpotongan antara persamaan bola yang pertama dengan persamaan bidang yang kita dapatkan. Sehingga ini terjawab sudah pertanyaan nomor 1 terkait dengan bentuk persamaan lingkaran yang diinginkan. Oke, berikutnya saya akan tampilkan GeoGebra-nya untuk melihat ilustrasi sekaligus memeriksa penyelesaian kita. Oke. Kita akan share. Oke. Sorry. Ini perlu Oke, ini saya perlu delete dulu. Oke, ini juga di-delete dulu. Jadi yang diketahui itu adalah titik A dan B itu sebagai apa? Sebagai titik P dan titik Q dalam hal ini ya. Jadi inputannya adalah demikian. Oke. Oke, sebentar ini perlu diputar seperti itu. Gimana ini? Sebentar. Perlu dimiringkan. Oke, sorry. Nah, ini dia. Jadi titik A atau titik P sendiri ini koordinatnya 2 min 1,5 di soal, kemudian min 4,3,1 ini adalah titik Q, seperti itu. Nah, tadi bagaimana cara kita mendapatkan titik R, ya seperti tadi di dalam bola itu titik R tadi kita dapatkan koordinatnya adalah 1, min 2,1 ya titik R-nya. 1, min 2,1. Jadi pertama saya akan tunjukkan cara mendapatkan persamaan bidangnya. Dengan fasilitas ini kita bisa mendapatkan persamaan bidangnya. Jadi melalui A, B, dan C gitu. Jadi ini dia persamaan bidangnya, 2X plus 2Y min Z sama dengan 3, seperti itu. Nah, lalu persamaan bolanya, yaitu tadi adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2X min 2Y, lalu kemudian min 6Z min 6 sama dengan 0. Oke. Jadi itu adalah persamaan bolanya seperti itu. Nah, tinggal kita lihat sekarang apakah benar dia perpotongan antara bola ini dengan bidang yang tadi itu adalah lingkaran yang dimaksud, seperti itu. Jadi kita potongkan intersection-nya yaitu antara bidang P dengan bola yang bersamaan 1. Oke, jadi itu. Nah, kalau kita hilangkan bagian bola dan bidangnya, itu ini. Jadi ini lingkarannya, dia melalui persis kalau saya hilangkan sumbu ini biar tidak mengganggu ya.
Jadi ini tadi adalah titik P dan ini adalah titik Q. Ya. Dan dia berperan juga sebagai diameter kalau kita lihat di sini, kita hubungkan seperti itu. Diameter, lalu kita cari titik tengahnya. Nah, kita cari titik tengahnya. Oke, lalu mungkin bisa kita hilangkan ini untuk memeriksa saja. Kita bisa sembunyikan dulu untuk mengetahui jaraknya bahwa jarak titik pusat ke lingkaran itu 4,12 dan ini juga saya kira akan sama 4,12 dan ini juga sama 412. Jadi ini pastikan lingkaran yang benar adalah lingkaran yang dimaksud, yaitu persamaannya melalui perpotongan antara bola ini, bola yang tadi dan bidang yang ini. Jadi kita sudah mendapatkan lingkaran. Oke, jadi itu pembahasan untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, 3, dan 4 tunggu di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.